yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Anda itu sudah terpilih jadi presiden, dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Berarti Anda jadi presiden itu atas kesepakatan rakyat Indonesia. Jadi setelah Anda jadi presiden itu jangan cuma berkampanye. Anda itu harus bekerja semaksimal mungkin. Harus mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam negara Republik Indonesia. Bukan kalau negara sudah runyam begini Anda menyalah-nyalahkan bawahan Anda. Ya. Anda itu harus berbuat, jangan hanya kampanye seperti masa-masa pemilu. Anda di kampanye dulu juga pernah berpidato akan kejar koruptor sampai ke Antartika, akan memiskinkan koruptor, tapi nyatanya nol. Saat ini Anda sudah jadi presiden, Anda itu harus berbuat. Banyak program-program Anda itu yang tidak tepat sasaran. MBG yang Anda banggakan sampai ke siswa itu hanya nilai makanan yang mereka makan itu tak sampai 10.000. Begitu juga dengan program operasi unit desa, koperasi pedesaan itu. Nggak ada manfaatnya buat rakyat. Ya. Jadi Anda itu harus sadar. Jangan setelah negara ini mau hancur Anda menyalahkan bawahan Anda. Ketahuilah Pak, ikan itu yang busuk kepalanya, bukan ekornya, bukan badannya dulu, kepalanya dulu. Berarti kalau negara Republik ini rusak itu karena perbuatan Anda yang harus bertanggung jawab. Karena semua wakil-wakil Anda itu, semua menteri-menteri Anda itu Anda yang pilih. Ya. Jadi kali ini kami sebagai rakyat Indonesia sangat berharap kalau Anda tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintahan Anda, maka Anda nggak perlu lagi jadi presiden, lebih baik mundur. Ya. Karena muak dari dulu sampai sekarang hanya janji-janji manis saja yang Anda taburkan ke telinga rakyat. Jadi kami sebagai pendukung Bapak sangat merasa malu setiap kali pidato semua tentang kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang sekarang rakyat rasakan semakin susah, semakin menderita. Jadi Pak, tolong semua ini tidak lepas dari tanggung jawab Bapak sebagai seorang presiden. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya. Ini blunder lagi nih, orang tua satu ini. Ya. Seorang pemimpin mengajak rakyatnya jadi seorang pesimis ya. Rakyat Indonesia nggak butuh hidup mewah, nggak butuh kaya raya. Memangnya kalian aja yang para pejabat yang boleh menimbun harta, yang boleh kaya raya. Rakyat nggak boleh hidup kaya. Terus untuk apa kami rakyat Indonesia bangun kebun, ya, bangun usaha, nyekolahkan anak? Kalau kedepannya itu nggak kepingin kami itu menjadi kaya raya, ya. Jadi pemimpin itu mikir kalau ngomong. Nanti kalau rakyat bilang inilah ciri-ciri pemimpin yang koclok, ada yang nggak enak hati. Tapi kenyataannya seperti ini. Coba bayangkan. Saat sekarang ini, memang kami sudah nggak berharap lagi bisa untuk hidup kaya raya. Karena sistem yang Anda bangun itu memang nggak benar semua. Coba bayangkan. Di pemerintahan itu, sekarang udah ratusan menteri dan wakil menteri dan pengurus-pengurus menterinya, tapi mengatur perekonomian negara Republik Indonesia ini makin hancur. Ya, bukan semakin baik. Semakin banyak di jajaran kementerian itu semakin bobrok ekonomi di negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau sudah begini, Anda selaku Presiden negara Republik Indonesia bohong besar kalau tidak tahu kebocoran-kebocoran yang ada di dalam kementerian Anda itu. Ya. Bohong besar kalau Anda nggak tahu mana-mana bawahan Anda yang koruptor itu. Jadi tolong Pak, jangan ajari kami untuk hidup pesimis. Kehidupan kami sekarang sudah susah, jangan ditambah susah lagi Pak.
Kalau Anda memang sudah tidak sanggup memimpin bangsa dan negara ini, silakan mundur. Ya. Jangan ngarang cerita yang aneh-aneh. Terima kasih, salam kalau sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tolong Bapak harus ikut tanggung dosa-dosa kekejaman pemimpin yang pernah Bapak rekomendasikan untuk kami pilih. Ya, Bapak jangan hanya tinggal diam, enak saja, sementara kami rakyat Indonesia sekarang merasakan dampaknya. Sangat menderita atas kebijakan-kebijakan yang sangat kejam dan otoriter. Bagaimana tidak? Koclok nggak koclok? Seorang presiden yang ngakunya pintar didukung oleh ratusan menteri, tapi mengambil kebijakan dengan cara mengkategorikan minyak CPO sebagai sumber daya alam. Dari mana dasarnya minyak kelapa sawit itu sumber daya alam? CPO itu tidak dikeluarkan dari perut bumi. Semestinya minyak tanah, tambang batu bara dan sebagainya. Kelapa sawit itu adalah komoditi pertanian. Ya. Hasil dari tanaman yang dibudidayakan oleh para petani yang ada di Indonesia. Ingat Pak, 42% pengusaha sawit di Indonesia ini petani Pak. Dengan mengkategorikan minyak CPO sebagai hasil sumber daya alam, maka penjualan ekspornya harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ini sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan petani. Karena memang sejauh ini rasanya belum ada andil pemerintah menyumbangkan modalnya untuk membangun kebun-kebun kelapa sawit di pedesaan, nggak ada. Jadi tolong, ini kebijakan sangat koclok. Dan ini adalah ruang untuk mengeruk hasil petani untuk memperkaya pengusaha dan golongannya. Ya. Jadi sudahlah Pak. Ini seperti pengalaman penertiban kawasan lahan hutan. Katanya lahan hutan ditertibkan untuk kepentingan negara, tapi nyatanya setelah ada perusahaan raksasa yang bercokol di situ, setelah tanah-tanah masyarakat diambil, yang katanya ditertibkan, bukan dibagikan untuk kepentingan negara, tidak, diberikan untuk pengusaha. Ada perusahaan yang di situ, sama juga seperti ini, ditertibkan penjualan CPO yang dengan dalil harus melalui BUMN. Tapi nyatanya BUMN itu menunjuk salah satu perusahaan. Ya. Dan kemungkinan di perusahaan itu hanya untuk menguntungkan seseorang. Jadi ingat Pak. Ya. Program Bapak ini sudah melanggar konstitusi. Karena secara tidak langsung kebijakan Bapak ini sudah bisa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Jadi tolong bagi semua petani sawit di Indonesia ataupun pengurus-pengurus petani sawit yang ada di Indonesia, jangan diaminkan kebijakan yang koclok dan dungu ini. Nggak ada sejarahnya. CPO itu masuk dalam kategori hasil sumber daya alam. Karena CPO itu lahir dari buah kelapa sawit. Terima kasih. Salam bekal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.